Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Dema Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan materi terkait dengan bijak bermedia sosial saat pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Teddy Diatmika MKOM. Kebetulan saya alumni dari Ilmu Komunikasi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, share informasi kepada teman-teman semua terkait bijak bermedia sosial saat pandemi COVID-19 kali ini. Tetap semangat bagi teman-teman mahasiswa, jangan kendur. Meskipun kita saat ini sedang pandemi, tapi semoga harapan kita semangat tetap terjaga, aktivitas tetap berjalan seperti biasa, meskipun hanya melalui rumah, melalui online dan sebagainya. Tetap taati aturan dari pemerintah karena demi kebaikan bersama. Yang kedua, tingkatkan ibadah kita mumpung di bulan Ramadan ini, manfaatkan sebaik-baiknya momen di rumah ini untuk meningkatkan ibadah kita. Kita buat edisi new normal ini sebagai edisi yang terbaik buat diri kita sendiri dan juga buat keluarga kita yang ada di rumah. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan hasil survei tahun 2018 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Saya memperoleh hasil survei ini mendapatkan tahun yang 2018. Saya mencoba mencari tahun yang 2020 yang terbaru kayaknya belum rilis. Untuk nanti informasi lengkap terkait hasil survei ini nanti akan saya sampaikan di sesi seminar nanti. Oke, jadi berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh APJI ini, tahun 2018, masyarakat Indonesia itu berjumlah 264,16 juta jiwa. 64,8%-nya itu adalah pengguna internet. Artinya, 171,17 juta jiwa masyarakat Indonesia itu adalah pengguna internet. Sedangkan untuk tahun 2017 itu 54,68% dari 262 juta jiwa pengguna internet atau 143,26 juta jiwa adalah pengguna internet pada tahun 2017. Dalam satu tahun lonjakannya sungguh sangat signifikan. Hampir 25 juta jiwa sendiri orang di Indonesia menggunakan internet dalam satu tahun peningkatannya. Sedangkan yang kedua terkait dengan kontribusi penggunaan internet per wilayah dari seluruh pengguna internet. Ini bisa dilihat, Pulau Jawa tetap dominan dalam penggunaan internet. Dari seluruh Indonesia, Pulau Jawa 55,7% pengguna internet. Sumatera 21,6%, Kalimantan 6,6%, terus NTB 5,2%, dan daerah Papua 10,9%. Jadi memang sebaran paling banyak bagi pengguna internet tetap di Pulau Jawa, karena memang masyarakat terbesar ada di Pulau Jawa. Sedangkan nanti di Pulau Jawa akan saya breakdown. Nah, ini hasilnya. Jadi di Pulau Jawa yang tertinggi adalah Jawa Barat, 16,7% adalah pengguna internet. Yang kedua adalah Jawa Tengah, 14,3%. Yang ketiga Jawa Timur, keempat dan kelima imbang ini antara DKI Jakarta dengan Banten, dan yang terakhir adalah daerah istimewa Yogyakarta. Internet sekarang ini bukan hanya digunakan oleh masyarakat urban, tapi masyarakat rural pun sekarang banyak yang menggunakan internet. Data menunjukkan
di atas 50% masyarakat baik urban maupun rural itu menggunakan internet. Jadi kalau di urban sendiri itu ada 74,1% tepatnya itu pengguna internet, di daerah pedesaan itu 61,6%, daerah rural itu 61,6%. Artinya memang pengguna internet di Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan sangat dominan, hampir di atas 50%. Berdasarkan umur, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh masyarakat dengan umur 15 sampai 19 tahun. Diikuti oleh umur 20 sampai 24 tahun, lalu 25 sampai 29 tahun, dan 30 sampai 34 tahun. Memang dari kurva ini terlihat bahwa yang paling dominasi dalam penggunaan internet itu adalah masyarakat milenial. Rentang umur antara 15 sampai 34 tahun, yaitu masyarakat yang sedang produktif-produktifnya. Nanti untuk data lengkap terkait dengan berdasarkan pekerja dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa lihat di materi yang nanti saya akan share pada saat presentasi nanti. Di sini juga kita lihat seberapa sering sih Anda berhubungan dengan internet melalui perangkat berikut. Ternyata kebanyakan dari masyarakat setelah dilakukan survei, pengguna paling tinggi itu adalah dari smartphone atau HP. Dan penggunaannya itu setiap hari. Hampir setiap hari masyarakat kita mengakses internet menggunakan smartphone atau handphone. Yang kedua adalah melalui komputer laptop. Yang ketiga melalui desktop, dan yang keempat baru tablet. Jadi memang masyarakat kita paling sering mengakses internet itu menggunakan smartphone atau HP. Kemudian berapa jam sih mereka mengakses internet? Rata-rata itu paling besar itu di atas 3 sampai 4 jam. Hampir 14,1% masyarakat kita itu menggunakan internet lebih dari 3 sampai 4 jam. Ini sungguh sangat menarik. Yang kedua, 2 sampai 3 jam lebih, itu 13,4%. Dan yang terakhir 1 sampai 2 jam lebih itu 13%. Jadi memang minimal mereka menggunakan internet dalam satu hari kebanyakan rata-rata 1 jam. Dan ada yang lebih, bahkan dari 3 sampai 4 jam itu sampai 14,1%. Ini menarik sekali, jadi sebagian besar masyarakat kita tidak bisa lepas dengan yang namanya internet. Awalnya memang internet hanya sebagai alat bantu, tool manusia untuk memberikan kemudahan, tapi saat ini kayaknya hampir semua manusia sangat bergantung dengan internet. Ini terbukti penggunaan internet di atas 3 sampai 4 jam ada 14,1%. Sedangkan alasan utama penggunaan internet itu apa? Ternyata berdasarkan hasil survei, itu 24,7% mereka menggunakan internet untuk melakukan komunikasi lewat pesan. Bisa melalui WA, bisa melalui Line, atau lain sebagainya, yaitu alat komunikasi melalui pesan. Jadi, ternyata berdasarkan survei menunjukkan bahwa 24,7% masyarakat kita menggunakan internet untuk melakukan komunikasi lewat pesan. 18,9% menggunakan internet untuk sosial media, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk mencari informasi terkait dengan pekerjaan orang tersebut. Hampir 11,5% mereka menggunakan internet untuk mencari informasi terkait dengan pekerjaannya. Misalkan saya seorang dosen, saya menggunakan internet untuk mencari terkait dengan pekerjaan saya. Penelitian berarti mencari referensi-referensi artikel dan lain sebagainya. Itu hanya contoh. Jadi memang terbesar adalah penggunaan komunikasi lewat pesan. Yang kedua adalah melalui sosial media. Dan yang ketiga adalah mencari informasi terkait pekerjaan. Sedangkan sisanya dibagi rata, ada yang untuk transfer uang, untuk online shop, bermain game online, dan lain sebagainya. Jadi tertinggi pertama komunikasi lewat pesan, yang kedua
penggunaan internet untuk sosial media, dan yang ketiga untuk mencari informasi terkait dengan pekerjaan orang tersebut. Oke, sebutkan konten internet media sosial apa yang paling sering Anda kunjungi. Jadi berdasarkan survei, ternyata media sosial yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia itu adalah Facebook. Facebook meskipun media sosial lama ternyata masih banyak digandrungi oleh masyarakat kita. Hampir 50,7% masyarakat kita menggunakan Facebook untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Yang kedua adalah Instagram, 17,8%, dan yang ketiga adalah YouTube, 15,1%. Mungkin tahun 2020 akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena sekarang banyak orang bermain YouTube atau membagikan informasi, membagikan pengetahuan mereka melalui YouTube sebagai platform untuk menyampaikan informasi kepada khalayak banyak. Ini mungkin data 2018-2020 ada peningkatan yang cukup menarik. Sayangnya APJII belum mengeluarkan data tahun 2020. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan, pengguna tertinggi adalah Facebook, 50,7% untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Yang kedua adalah Instagram, 17,8%. Yang ketiga adalah YouTube, 15,1%. Sisanya ada Twitter dan lain sebagainya. Oke, ini data menurut Kominfo. Kominfo memberikan informasi melalui Twitternya. Jadi hasil penelitian Mastel Indonesia tahun 2017, 92,4% saluran penyebar hoax adalah media sosial. Diikuti aplikasi chatting, dan bentuk hoax yang paling sering diterima adalah tulisan. Dengan pengguna internet yang cukup tinggi di masyarakat Indonesia, ternyata dibarengi dengan peningkatan berita hoax. Sungguh sangat memprihatinkan. Harusnya dengan kehadiran internet, masyarakat bisa terbantu terkait dengan informasi. Masyarakat bisa membagikan informasi kepada orang lain. Akan tetapi masih banyak oknum yang memanfaatkan penggunaan internet untuk hal-hal negatif. Salah satunya dengan penyebaran hoax. Dan ternyata berdasarkan hasil penelitian, hoax tertinggi itu paling banyak muncul di media sosial. Padahal berdasarkan hasil survei, kita bisa tahu bahwa pengguna internet terbanyak kedua adalah melalui sosial media. Yang kedua, melalui aplikasi chatting, bisa WA, Line, dan sebagainya, grup WA. Jadi teman-teman yang sering dapat broadcast WA itu perlu diperhatikan apakah informasi tersebut valid, benar atau tidak. Yang ketiga, melalui situs web, diikuti oleh televisi, media cetak, email, dan radio. Jadi yang paling rendah persentasenya terkait dengan berita hoax adalah melalui radio. Yang paling tinggi itu melalui sosial media. Ini cukup mengkhawatirkan. Perlu ada kehati-hatian bagi teman-teman mahasiswa dalam mengakses sosial media. Teman-teman mahasiswa harus bijak menyikapi informasi yang diperoleh. Jangan latah terhadap informasi yang diperoleh. Jangan baru menerima pesan, latah lalu menyebarkan ke orang lain. Anda sebagai mahasiswa, saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa dalam memperoleh informasi, kita pahami dulu informasinya, kita cross-check, jangan langsung latah kita sebarkan kepada orang lain. Dari hasil penelitian juga menunjukkan, ternyata konten hoax tertinggi itu berupa tulisan. Karena mungkin mengeditnya itu lebih mudah. Memberikan informasi melalui tulisan itu lebih mudah. Yang kedua adalah melalui gambar. Tulisan 62,10%, melalui gambar itu 37,50%. Sedangkan melalui video, konten hoax tersebar 0,4%. Jadi memang yang paling tinggi adalah melalui tulisan. Yang kedua melalui gambar, yang ketiga melalui video.
Media penyebaran paling tinggi adalah melalui sosial media, yang kedua aplikasi chatting, dan yang ketiga adalah situs website. Ini perlu diperhatikan bagi teman-teman mahasiswa sebagai garda terdepan untuk menangkal hoax. Jadi jangan sampai mahasiswa garda terdepan penangkal hoax malah sebagai penyebar atau bahkan pembuat hoax. Itu sangat disayangkan sekali. Teman-teman mahasiswa lah ini yang menangkal hoax agar tidak tersebar kemana-mana. Sedangkan berdasarkan penelitian dari Kominfo juga melalui AIS, temuan isu hoax per kategori per Agustus 2018 sampai 30 September 2019. Total aduan itu ada 3356 terkait dengan berita hoax. Tertinggi adalah politik. Yang kedua terkait dengan pemerintahan, dan yang ketiga adalah kesehatan. Lainnya terbagi ada kejahatan, fitnah, internasional, bencana alam, agama, dan lain sebagainya. Tahun 2019 memang tahun politik, jadi hoax tertinggi adalah politik. Yang kedua terkait dengan pemerintahan, memang masih terkait dengan politik juga, karena juga tahun 2019 kita tahu petahana juga maju lagi terkait dengan pemilihan presiden. Dan yang ketiga adalah tentang kesehatan. Jadi isu kesehatan tahun 2019 itu sudah tinggi terkait dengan hoax. Sudah 3 besar dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Padahal COVID belum muncul tahun 2019. Apalagi sekarang, tahun 2020, mulai bulan Maret, April, Mei, ini isu hoax mulai meningkat. Jadi berdasarkan katadata.co.id, Kominfo mengumumkan atau menemukan ada 645 isu hoax terkait dengan pandemi corona per bulan Mei tanggal 4. Salah satu disinformasi yang beredar, salah satunya Kiai asal Banten disuntik virus corona. Nah, ini kan isu-isu hoax yang sangat masif saat ini. Jadi terkait dengan kesehatan, dalam hal ini pandemi corona. Di berita lain, berita1.com juga menyatakan, dapat kami sampaikan, menurut Kominfo, ada 554 isu hoax dan tersebar di 1.209 platform, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Di sini Kominfo sudah memblokir hampir 893 hoax. Yang ada di Facebook ada 681 konten hoax, di Instagram ada 4, 204 di Twitter, dan 4 di YouTube. Jadi ini berdasarkan data dari Kominfo per tanggal 18 April 2020 sudah ada 554 isu hoax yang tersebar di 1.209 platform. Ini sangat menyedihkan sekali. Di satu sisi masyarakat sedang membutuhkan informasi yang benar terkait COVID-19. Akan tetapi ada beberapa oknum yang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Jadi banyak sekali isu-isu hoax yang mereka buat sengaja untuk kepentingan pribadi dan golongan untuk meningkatkan keuntungan mereka. Banyak masyarakat yang saat ini membutuhkan informasi valid terkait pandemi COVID-19 kali ini. Di sini UNESCO dalam publikasinya berjudul Journalism, Fake News and Disinformation membagi hoax alias kabar bohong menjadi 3 kategori. Jadi ternyata hoax itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah misinformasi, yang kedua adalah disinformasi, dan yang ketiga adalah malinformasi. Ini perlu teman-teman ketahui. Jadi hoax menurut UNESCO itu pembagiannya ada 3, yaitu misinformasi, yang kedua adalah disinformasi, dan yang ketiga adalah malinformasi. Apa itu misinformasi? Misinformasi adalah informasi yang memang tidak benar atau tidak akurat. Namun, orang yang menyebarkannya berkeyakinan bahwa informasi tersebut itu benar, sahih,
dan dapat dipercaya. Sejatinya tidak ada tujuan buruk bagi mereka untuk menyebarkan konten informasi, selain sekedar untuk mengingatkan dan berjaga-jaga. Jadi kalau hoax kategori misinformasi ini, si penyebar hoax itu memiliki keyakinan bahwa apa yang di-share, apa yang disampaikan itu benar. Padahal sejatinya konten tersebut jauh dari kebenaran. Penyebar menganggap bahwa konten tersebut benar, tetapi sebenarnya adalah tidak benar. Itu yang namanya misinformasi. Yang kedua adalah disinformasi. Informasi yang juga tidak benar, namun memang disengaja direkayasa oleh penyebarnya. Jadi, pembuat konten tersebut dengan sengaja membuat konten hoax untuk disebarkan kepada orang lain. Jadi memang disengaja dibuat konten tersebut dengan bohong dan untuk disengaja disebarkan kepada orang lain. Itu masuk kategori yang kedua, disinformasi. Yang ketiga adalah malinformasi. Informasi yang memiliki cukup unsur kebenarannya, baik berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta objektif. Namun, penyajiannya dikemas atau dibuat seolah-olah menyudutkan salah satu orang. Jadi padahal beritanya memang benar, akan tetapi sengaja dikemas sedemikian rupa biar salah satu orang merasa tersudutkan atau tersalahkan dengan berita tersebut. Penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak lain atau kondisi tertentu, ketimbang berorientasi pada kepentingan publik. Jadi lebih menyudutkan pada orang lain. Padahal beritanya benar tapi lebih menyudutkan kepada orang lain. Ini masuk kategori malinformasi. Jadi hoax ini dibagi menjadi 3, misinformasi, disinformasi, dan yang terakhir adalah malinformasi. Ada 10 komponen literasi digital menurut Japelidi atau Jaringan Pegiat Literasi Digital. Yang pertama adalah akses, yang kedua seleksi, yang ketiga memahami, yang keempat analisis, verifikasi, evaluasi, distribusi, produksi, partisipasi, dan kolaborasi. Ini yang bisa dilakukan oleh orang terkait dengan literasi digital. Teman-teman mahasiswa bisa mengakses internet, bisa mengakses informasi, bisa mengakses berita, bisa mengakses hiburan di jaringan internet. Tetapi juga masih harus menseleksi mana berita yang benar, mana berita yang salah, mana berita yang bermanfaat dan tidak. Teman-teman masih juga harus memahami berita tersebut, melakukan analisis. Jangan langsung share konten berita kepada orang lain, tapi analisis dulu, verifikasi dulu, dan lakukan evaluasi, baru mendistribusikan atau memproduksi berita tersebut, atau ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita yang terkait dengan berita-berita benar dan bermanfaat, dan melakukan kolaborasi untuk membuat berita atau konten yang bermanfaat. Nah, ini 10 komponen literasi digital versi Jaringan Pegiat Literasi Digital. Ada akses, seleksi, memahami, analisis, verifikasi, evaluasi, distribusi, produksi, antisipasi, dan kolaborasi. Bagaimana sih cara mengidentifikasi berita hoax? Yang pertama, lihat judulnya. Jadi, berita hoax itu biasanya judulnya provokatif, sensasional. Padahal antara judul dengan isi itu berbeda seringnya. Karena memang dalam proses pembuatan berita atau informasi, itu judul harus yang wah, biar orang lain itu tertarik. Nah, identifikasi berita hoax itu biasanya judulnya wah. Selain untuk meningkatkan clickbait, itu ternyata bisa membuat gairah seseorang untuk menyebarkan berita tersebut kepada orang lain. Jadi beritanya biasanya sensasional, provokatif, ini haram dan lain sebagainya misalnya, atau ini tidak benar dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman mahasiswa harus cermati alamat situs. Jadi, menurut Dewan Pers, ada 43.000 situs yang mengklaim bahwa situs tersebut adalah portal berita. Akan tetapi ternyata baru 300 situs yang terverifikasi resmi. Ini kan ngeri sekali. Banyak
situs-situs berita, tapi yang terverifikasi resmi baru ada 300 situs resmi yang terverifikasi. Ini perlu dicermati alamat situs. Jangan sampai situs-situs abal-abal Anda memperoleh berita dari situs-situs abal-abal, Anda langsung menginformasikan kepada orang lain. Cermati terlebih dahulu situs tersebut. Apalagi situs dengan akhiran blogspot.com itu perlu dicermati. Yang ketiga adalah periksalah fakta. Perhatikan dari mana sumber beritanya. Carilah pembanding. Apabila teman-teman mahasiswa mendapatkan berita yang masih abu-abu, itu carilah pembandingnya. Atau bisa cek di Kominfo, itu berita hoax atau bukan, berita benar atau bukan. Melalui kominfo.go.id/konten/all/laporan isu hoax. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Atau bisa juga jika gambarnya berupa foto, karena konten hoax ternyata kan tadi peringkat kedua, konten-konten yang diproduksi oleh orang lain untuk menyebarkan hoax, peringkat kedua adalah gambar. Maka Anda bisa cek keaslian foto melalui Google Image. Bisa drag drop ke kolom pencarian Google Image. Nanti akan ada foto serupa terkait dengan konten tersebut. Benar atau tidak foto tersebut. Karena sekarang banyak orang yang ahli desain grafis tetapi tidak memanfaatkan keahliannya untuk hal-hal yang positif. Yang terakhir bisa ikuti diskusi anti hoax. Jadi ada fanpage atau grup tentang anti hoax, Anda bisa ikuti forum tersebut, bisa tahu informasi mana konten-konten hoax, mana yang benar, mana yang tidak. Anda bisa tahu dari fanpage atau grup diskusi tersebut. Nah, ini yang penting. Bagaimana sih saat kamu dapat berita di media sosial atau aplikasi chatting lainnya? Jadi, pada saat Anda mendapatkan berita, pastikan terlebih dahulu, tabayun terlebih dahulu, apakah berita itu benar atau tidak. Kalau benar, lalu verifikasi lagi. Menurut Anda, itu bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, silahkan sebarkan. Jadi itulah tahapan pada saat Anda menerima berita atau informasi. Jika berita itu benar, bermanfaat, silahkan Anda bisa menyebarkan. Tetapi jika tidak benar, ya sudah berhenti. Benar, tetapi tidak bermanfaat, ya sudah berhenti juga di tangan Anda. Tidak perlu Anda sebarkan kepada orang lain. Teman-teman mahasiswa juga bisa melaporkan berita-berita hoax kepada pemerintah atau kepada pihak-pihak yang bisa memberhentikan penyebaran berita-berita hoax. Di sini untuk media sosial Facebook bisa gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech atau yang lainnya. Jika ada banyak aduan dari netizen atau pengguna internet, itu biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Untuk Google bisa gunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter juga memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet-tweet yang berbau negatif. Demikian juga dengan Instagram. Kemudian bagi pengguna internet, Anda bisa mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan melayangkan email ke alamat aduan-konten@email.kominfo.go.id. Teman-teman juga bisa menginformasikan konten hoax tersebut melalui Tunback Hoax sekaligus berfungsi sebagai referensi berita-berita hoax. Di situ ada juga kominfo.go.id yang tadi sudah saya sampaikan. Beritanya di situ ada klarifikasi terkait konten-konten mana yang hoax, mana yang tidak hoax, dan mana yang disinformasi, malinformasi, dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa apabila teman-teman mahasiswa memperoleh berita yang masih abu-abu atau terindikasi bahwa berita tersebut atau konten tersebut adalah hoax. Ini penting. Yang terakhir di sini terkait dengan Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. MUI menyampaikan bahwa setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial itu sangat diharamkan untuk satu, melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Ini
masuk dalam kategori yang diharamkan oleh MUI. Melakukan bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar sara. Yang ketiga adalah menyebarkan hoax serta informasi bohong. Meskipun tujuannya baik, tetapi kalau informasinya salah, maka tujuan baik juga akan tidak baik. Yang keempat adalah menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Dan yang kelima adalah menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Jadi meskipun kontennya benar tapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya itu juga sangat diharamkan. Ini penting dipahami oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan fatwa MUI dalam melakukan interaksi di media sosial. Jangan sampai kita menjadi oknum atau menjadi pelaku di salah satu kelima aspek yang disampaikan oleh MUI. Karena kita sebagai muslim yang baik, alangkah baiknya kita memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Alangkah baiknya kita memberikan edukasi kepada orang lain. Bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita sebagai masyarakat yang memproduksi konten berbau hoax dan menyebarkan hoax kepada orang lain. Tetapi jadilah masyarakat yang memproduksi konten yang informatif, yang berguna bagi orang lain. Mungkin sekian dari saya. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan ini, dan tetap semangat untuk terus belajar. Carilah ilmu dari tempat lain karena ilmu sangat luas sekali untuk kita peroleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.